Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat walafiat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel saya di Ramadhani Blast. Oke teman-teman, setelah sekian lama saya tidak membuat video, kali ini saya akan kembali membuat video mengenai kripto ya teman-teman. Karena ada kesibukan yang harus saya urus akhir-akhir ini, makanya saya tidak membuat video. Namun karena itu sudah kelar, akhirnya saya kembali membuat video untuk teman-teman sekalian, dan semoga kalian semua dapat menyimaknya sampai akhir dan mensupport saya agar channel ini makin berkembang dan ya makin maju dan semakin semangat dalam membuat konten-konten khususnya seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas mengenai, lebih condong ke berita ya teman-teman, berita mengenai cryptocurrency khususnya negara-negara yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan karena akan menerbitkan regulasi atau aturan mengenai penggunaan cryptocurrency ya. Menurut saya negara-negara di dunia ini saat ini masih labil ya teman-teman. Termasuk juga pemimpin-pemimpinnya, karena mereka itu cenderung berubah-ubah mengambil sikap atau keputusan. Labil gitu ya teman-teman. Di hari ini mungkin mereka setuju, besok mungkin tidak, besoknya lagi setuju lagi gitu ya teman-teman. Entah itu apa maksudnya, apakah karena ya memang serumit itu ya dalam merumuskan atau menentukan keputusan untuk menerima cryptocurrency sehingga mereka itu bingung ya. Padahal ini ya sudah jelas teman-teman ya, kita memahami bahwa ini teknologi baru, dan kalau dibandingkan antara manfaat dan kerugiannya itu menurut saya pribadi lebih banyak manfaatnya ya. Atau mungkin juga mereka memainkan psikologi market, di mana mereka itu membuat berita positif dan berita negatif itu untuk mempengaruhi pergerakan harga di market, karena mereka juga mungkin main di belakang alias trade ya, di mana berita negatif itu dibuat dengan tujuan untuk menurunkan harga, yang pastinya mereka akan melakukan pembelian atau serok. Dan kemudian ketika sudah di titik support, mereka akan membuat berita positif untuk menaikkan harga sehingga mereka nanti bisa ambil cuan ya teman-teman. Nah, kita kembali ke topik utama, negara atau pemimpin yang masih bingung ya seputar cryptocurrency, dan ini ya cenderung positif ya, mengingat pergerakan market sekarang lagi naik. Yang pertama itu datang dari Vladimir Putin, dia pemimpin dari negara Rusia ya teman-teman, di mana dia itu sedang merumuskan atau mempersiapkan aturan untuk uang cryptocurrency. Ini termasuk kabar positif tentunya, karena sebelum ada berita ini market itu cenderung bearish teman. Rusia nampaknya segera punya aturan untuk uang cryptocurrency ya, semoga diikuti oleh negara-negara lain sehingga cryptocurrency ini lebih diterima di berbagai belahan dunia, dan pastinya itu suatu kabar baik buat kita-kita yang melakukan investasi pada cryptocurrency. Para politisi meminta perubahan taktik oleh bank sentral yang mengusulkan membatasi perdagangan dan penambangan kripto ya teman-teman. Jadi ya masih ada pembatasan juga sih. Sebab itu dikhawatirkan bisa menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Presiden Vladimir Putin juga telah meminta kelompok konsensus untuk dibuat. Nah, anggota dalam kelompok kerja termasuk Kementerian Keuangan, Ekonomi Digital, dan Kementerian Dalam Negeri, Layan Keamanan FSB, serta Bank Sentral. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya teman-teman. Ini dari CNBC. Kemudian berita selanjutnya di sini ada, Putin itu mengatakan bahwa problemnya adalah penambangan, bukan penggunaan ya teman-teman. Jadi penambangan Bitcoin di Rusia itu dinilai berlebihan, sehingga ini perlu penanganan cepat agar tidak mempengaruhi entah itu konsumsi energi ataupun hal lainnya ya teman-teman. Jadi lebih menekankan untuk ini yang nambang-nambang ini, biar ya seperti yang kita tahu ya, jika kalau aktivitas mining atau penambangan Bitcoin khususnya itu memerlukan energi yang sangat besar teman-teman. Kemudian next berita dari negara Turki teman-teman, di mana lira mata uang Turki saat ini itu sedang krisis, artinya sedang lemah ya teman-teman. Setelah berbagai problem yang dialami oleh negara Turki itu berakibat pada melemahnya lira, dan pastinya karena melemah mata uang lira tersebut, para ekonom, para investor yang menaruh asetnya dalam bentuk mata uang lira pastinya itu takut mengenai inflasi harta yang dimiliki dalam lira tersebut, sehingga mereka menukarkannya itu ke dalam aset investasi yang lain. Salah satunya ya yang sedang booming saat ini ialah cryptocurrency dan khususnya itu Bitcoin. Nah, tidak memungkinkan bahwa Bitcoin itu akan terjadi ledakan jumlah investor ya teman-teman, karena saat ini masyarakat itu kurang percaya terhadap mata uang resmi mereka yakni lira ya. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa dekade belakang ini lira sedang
terus-terusan melemah ya. Setelah adanya berbagai problem yang dialami oleh negara Turki, kemudian ada gesekan dengan negara-negara lain, embargo juga mungkin ya, walaupun kecil-kecilan itu pastinya berpengaruh, sehingga masyarakat itu saat ini kurang percaya dengan mata uang mereka dan buru-buru menukarkan investasinya itu kepada aset lain, salah satunya itu cryptocurrency. Di kantor Altcoin Turk, pusat mata uang kripto yang terletak di pinggir jalan di lingkungan Karyong Ramai di Istanbul, dua perangkat TV yang dipasang di dinding menunjukkan nilai langsung mata uang Bitcoin dan Ethereum. Keduanya grafiknya miring ke bawah. Ini ya teman-teman. Kantor Altcoin Turk, pusat mata uang kripto. Altcoin Turk didirikan untuk mengajari warga Turki tentang cara berinvestasi dalam cryptocurrency yang memberikan alternatif digital dan terdesentralisasi untuk sistem keuangan arus utama. Perdagangan cryptocurrency telah booming popularitasnya di Turki selama krisis keuangan yang mengurangi separuh nilai lira tahun lalu. Sementara inflasi baru-baru ini melonjak di atas 30%. Dan ini termasuk yang tertinggi selama 2 dekade terakhir, teman-teman. Dan sementara, sebagian besar warga Turki yang ingin menghindari devaluasi tabungan mereka dalam lira itu cenderung ya menginvestasikan kembali dalam dolar ataupun emas dan pada cryptocurrency ini yang sekarang lagi populer seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa Presiden Erdogan berusaha mati-matian untuk menjaga stabilitas lira dan berusaha untuk menaikkan nilai lira itu sendiri, itu belum cukup ya teman-teman. Belum membawa pengaruh yang signifikan, bahkan terus melemah. Bagi para penganut cryptocurrency, meningkatnya kepercayaan kepada cryptocurrency khususnya di wilayah Turki ini dipandang menjadi salah satu peluang untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi oleh Presiden Erdogan. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu Presiden Erdogan menemui pemimpin El Salvador yang salah satunya membahas mengenai melegalkannya cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Dan untuk saat ini, hukum cryptocurrency sendiri masih abu-abu, masih samar-samar ya teman-teman di Turki. Jadi ya masih belum jelas seperti di kebanyakan negara ya teman-teman. Diperkirakan itu 5 juta orang di Turki itu sudah mengoperasikan akun perdagangan cryptocurrency dan ini sudah termasuk besar ya teman-teman. Kemudian menyusul penurunan tajam nilai lira Desember lalu, Erdogan mengumumkan skema keuangan baru untuk mendorong warganya menyimpan uang mereka di bank-bank Turki untuk meningkatkan nilai mata uang. Namun itu belum cukup teman-teman. Karena melemahnya tingkat kepercayaan, jadi mereka hanya sedikit yang melakukannya. Mereka justru memilih untuk menukarkannya pada aset investasi yang lain. Oke, next news yaitu dari laporan rencana Gedung Putih Amerika Serikat ya tentang regulasi kripto. Investor baru masukkan 14 miliar dolar ke pasar kripto di tengah penurunan. Kemudian ada Twitter yang saat ini juga join ke NFT, tidak mau ketinggalan ya teman-teman. Nah, minggu lalu ada perdagangan terpuruk pasar kripto dalam beberapa bulan. Seperti yang kita tahu bahwa kita memprediksi kripto itu akan bagus di awal tahun 2022, namun itu justru sebaliknya teman-teman. Kebanyakan prediksi itu mengatakan bahwa memang akan terjadi bullish, cuman nyatanya nggak demikian. Bahkan Bitcoin itu sampai turun di bawah 34.000 dolar pada hari Senin lalu. Dibandingkan dengan ATH-nya yang sudah mencapai 69.000 dolar pada bulan November, itu penurunannya lebih dari 50% ya teman-teman. Penurunan yang signifikan itu terjadi di tengah minggu tuh, di mana pasar saham juga mengalami hal yang sama. Jelasnya itu setelah rilis laporan Federal Reserve yang telah lama ditunggu-tunggu tentang kemungkinan mata uang digital yang dikeluarkan pemerintah. Kapitalisasi pasar kripto itu turun di bawah 2 triliun dolar ya teman-teman, di tengah aksi jual besar-besaran. Dan ini menurut data dari Coin Market Capital. Beberapa ahli mengatakan katalisnya adalah Federal Reserve Amerika Serikat dan rencananya untuk menarik kembali stimulus dari ekonomi dan menaikkan suku bunga. Sementara itu Gedung Putih menempatkan dirinya di pusat upaya Washington untuk mengatur mata uang kripto. Menurut laporan dari Bloomberg, investor memasukkan 14 juta dolar ke dalam dana kripto minggu lalu selama penurunan. Nah, ini ya teman-teman, mereka melakukan serok. Jadi tidak selamanya berita itu berdasarkan keadaan sebenarnya. Kadang ada permainan di belakang mereka di mana tujuan tersembunyinya ya untuk memainkan harga untuk bisa melakukan serok dengan harga murah. Kemudian nanti kalau sudah di titik support bakal membuat berita positif
pastinya untuk mengejar cuan mereka. Ini kalian bisa menyimak di website time.com, bisa baca lengkapnya di sana ya teman-teman. Kemudian ada lagi dari Vladimir Putin ya teman-teman, dari Rusia, di mana Vladimir Putin itu menawarkan harapan untuk kripto dalam menghadapi panggilan bank sentral. Intinya adalah bahwa risiko kripto itu yang paling penting ya harus diimbangi dengan keunggulan kompetitif negara itu ya dalam hal penambangan yang diungkapkannya pada suatu kesempatan ya. Konferensi ini nanti bisa baca-baca sendiri di websitenya di coindex.com. Ini lengkap ya teman-teman, dan ya seperti yang kita tahu ini mungkin salah satu juga yang menjadi dasar atau penyebab dari naiknya harga kripto setelah beberapa minggu ini turun. Nah, ini ada prediksi dan seperti survei gitu ya teman-teman mengenai penerimaan cryptocurrency sebagai tender resmi. Dan setelah dilakukan ya kayak mungkin survei gitu, ini telah dibuat daftar di mana urutan pertama yang mendukung cryptocurrency untuk dilegalkan di negaranya. Yang pertama itu datang dari negara Paraguay. Itu memperoleh 550.000 suara. Kemudian ada Venezuela, ada Anguilla, Amerika Serikat, Panama, dan India. Disusul oleh negara-negara selanjutnya, dan Indonesia ada di urutan ke-14 teman-teman. Jadi di berbagai belahan dunia saat ini juga sedang mengalami ya problem yang hampir serupa, di mana mereka itu sedang masih abu-abu lah, sedang bingung mengenai regulasi yang akan diterapkan terhadap mata uang cryptocurrency atau terhadap aset cryptocurrency ini ya teman-teman. Dan itu hal wajar karena ini tergolong baru ya, pastinya menuai pro dan kontra yang nantinya itu sebagai salah satu ujian suatu hal baru itu untuk dapat benar-benar bermanfaat buat orang banyak. Kita sama-sama menantikan itu, sama-sama menantikan hal baik dari cryptocurrency ini, karena seperti yang kita tahu, cryptocurrency ini tidak mungkin bertahan selama ini jika memang ini adalah sebuah kejahatan, sebuah hal yang tidak bermanfaat buat orang banyak ya teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya melihatnya bisa saya balas dan saya jadikan bahan diskusi juga bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time dan salam.